Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel aku Mela. Tema kita kali ini adalah tentang energi Scorpio di akhir tahun. Apakah yang terbaca nantinya kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sampel kartunya buat Scorpio. Energi kamu di akhir tahun 2023. Apakah yang terbaca? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Scorpio. Kita akan coba lihat ada kartu apa aja yang muncul di akhir tahun ini. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Scorpio. Di sini ada Page of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Ya, untuk zodiaknya. Ini ada Scorpio. Wow, Scorpio sama Scorpio ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, Taurus, Virgo, Capri. Dan ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Scorpio. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, kita akan lihat di bottom of the deck ya. Di akhir tahun ini aku melihat kamu itu kayak ingin fokus ya. Fokus kepada pembenahan diri kamu. Sepertinya di sini kamu ingin bangkit dari rasa sedih, dari rasa sakit, dan dari rasa kecewa. Kenapa? Karena di kartu sebelahnya ini ada kartu Death dan Rabbit ya. Ya mungkin di akhir tahun ini kamu lagi pengen untuk mengakhiri semuanya. Apakah itu cinta? Cinta yang kamu miliki terhadap seseorang? Kamu ingin mengakhirinya? Kenapa? Karena cinta yang kamu jalani saat ini itu tidak ada kejelasan, tidak ada komitmen, tidak ada kepastian. Sementara mungkin kamu yang benar-benar kayak butuh kepastian dari hubungan ini. Ya, makanya di situ aku melihat karena aku nggak main-main lagi gitu loh. Udah saatnya aku ingin mencari ya seseorang yang akan serius gitu. Nggak main-main seperti ini, apalagi mungkin umur aku yang udah segini gitu. Udah sepantasnya aku mungkin menikah. Nah, di situ kamu mulai berpikir, ini kan udah akhir tahun 2023. Nggak mungkin dong hubungan aku begini-begini saja. Kamu berusaha untuk bangkit keluar dari hubungan ini. Ya, ini cukup menembus batin terdalamnya kamu ya. Ibarat kata itu kayak, bisa nggak ya aku lepas dari dia gitu. Atau mungkin menembus batin terdalamnya dia, bisa nggak ya dia itu tanpa kamu. Nah, itu kepikiran terus nih. Makanya di sini seperti kayak ya mungkin awalnya ada keraguan, ada rasa ketakutan ya. Tapi di sini kamu mulai fokus saja, mulai fokus bagaimana caranya untuk menata hidup kamu nantinya di tahun 2024 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini benar-benar kayak ya mungkin bisa kita jadikan sebuah tema ya menembus batin terdalamnya kamu ya. Peristiwa ini menembus batin terdalamnya kamu atau rasa ini menembus batin terdalamnya kamu. Luar biasa. Aku akan catat dulu, oke? Oke, baik, lanjut ya. Jadi ini aku lihat. Dan kamu benar-benar ingin membangun satu kehidupan yang benar-benar ya jauh dari kata-kata sakit, sedih, kecewa, dan toksik gitu loh. Yang kamu inginkan saat ini adalah suatu hubungan yang benar-benar membangun masa depan. Ini dia. Nah, tetapi ya mungkin kamu mencoba untuk apa ya,
bicara dari hati ke hati, kamu mungkin mencoba untuk, bertanya atau mungkin kamu coba untuk memberikan sebuah gambaran, di mana kamu mungkin laki-laki ataupun perempuan di sini ya, bahwasanya hubungan kita kan sudah cukup lama. Apakah kita di sini, tujuannya sama atau enggak gitu loh. Di situ mungkin kamu bisa bicara dari hati ke hati dengan dia. Kalau seandainya punya tujuan yang sama adalah untuk berkomitmen, arti kata kamu akan berjodoh. Tapi jika tidak ada, ya itu mungkin salah satunya jalan kamu harus berani mengambil satu keputusan, yaitu untuk meninggalkan. Oke? Karena apa ya? Karena salah satu dari kamu itu kayak ada yang gila kerja ya di sini ya. Kayak ada, aku itu pengen berkarir, aku itu pengen berbisnis dulu. Aku tidak ingin memikirkan untuk, terikat dengan sebuah pernikahan. Ya, ternyata itu kata-kata itu menembus hati terdalamnya kamu gitu loh. Kok begini amat ya gitu. Ya itulah, kalau kita begitu sangat terlalu mencintai seseorang, ya apa yang menjadi keputusan itu, ya akan membuat hati kita sakit. Jadi mungkin di sini kamu akhirnya lebih kayak me-manage hati kamu, perasaan kamu untuk tidak baper gitu loh. Dan akhirnya ya kamu mungkin dengan mudah aja jika dia tidak ingin berkomitmen ya lepaskan. Oke? Nah, tetapi mungkin dia di sini yang tidak menginginkan itu. Dia mungkin punya tujuan dulu nih, aku pengen mengejar karir, tapi aku tidak ingin berpisah dari kamu. Itu mungkin suatu alasannya dia, yaitu tentang cuan, ya. Ini aku melihat ada 2 energi sih, antara kamu dengan dia itu kayak ada timbal baliknya lah, ya. Tapi pada akhirnya ya semoga aja akan ada pertemuan ya antara kamu dengan dia. Karena apa ya, karena di sini ada connect of wands. Mungkin saja dia itu kayak mencintai kamu sangat dalam, tapi di sisi lain dia mungkin punya tanggung jawab dulu nih, punya tanggung jawab mungkin ada keluarga yang harus dihidupi atau dinafkahi gitu ya, sehingga dia belum merasa cukup untuk bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Atau di sini dia seorang perempuan yang mungkin berkarir, dia takut karirnya mungkin hancur saat dia sudah menikah nantinya, ya itu jadi sebuah alasan bagi dia. Tapi dia punya cinta yang cukup dalam kepada kamu, ya. Rasa ini begitu menembus batinnya kamu atau menembus jantungnya kamu ya, ataupun jantungnya dia ya. Karena ini juga bisa berbolak-balik. Oke, ini aku rasakan. Nah, uh, Scorpio. Nah, tetapi aku juga melihat di sini. Pada dasarnya ya, dia itu memang ngefokuskan ke kamu, tapi dia seperti ada dilema nih, ya. Ataupun kamu di sini ada dilema yang membuat dia merasa kayak, aku punya keraguan. Di sisi lain aku butuh pekerjaan. Di sisi lain aku butuh kamu gitu loh. Sulit untuk memilih di sini. Karena ada cinta yang cukup besar. Nah, mungkin ada solusi nih. Di antara kamu dengan dia ya mungkin mencari jalan untuk sendiri-sendiri, ya untuk merenungi. Bisa nggak kita hidup berpisah? Bisa nggak kita hidup tidak bersama gitu loh. Kalau seandainya ada rasa ketakutan kehilangan seseorang, arti kata ribet di sini itu akan terbangun kembali hubungan itu. Mungkin ada separation juga ya di sini untuk saling meninggalkan dulu untuk bisa memastikan perasaan itu seperti apa sebenarnya. Oke? Nah, itu yang aku lihat di sini. Scorpio. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Selanjutnya, Scorpio. Apakah selanjutnya yang akan terbaca untuk energi kamu dan dia di akhir ya memang di akhir tahun ini memang dilema cukup besar ya yang kamu rasakan. Karena mungkin ada tuntutan juga mungkin dari keluarga atau mungkin dari teman-teman ya, di mana ya mungkin dari tuntutan dari umur juga ya begitu. Sehingga akhirnya kamu ingin membuat suatu keputusan besar di akhir tahun ini. Oke. Ya. Oh. Nah, ini juga dia ada belief in impossible, ada blue moon ya. Arti kata mungkin kamu yakin ya, kamu percaya hal yang tidak mungkin ini mungkin bisa jadi mungkin. Yang awalnya mungkin dia ini seseorang ini kayak ragu ya, tapi pada akhirnya mungkin dia akan menemukan solusi. Ya, menemukan titik terang lah gitu ya.
Karena mungkin dia juga sudah sadar saat mungkin kamu dengan dia sudah terpisah, kamu mungkin mulai menarik diri dari dia, dia sadar kalau dia tidak bisa hidup tanpa kamu, ya. Itu. Di sini aku juga ada kartu Your Hard Work is Paying Off. New Moon in Capricorn. Ya. Kerja keras kamu itu akan membuahkan sebuah hasil, gitu loh. Jadi, kamu juga berusaha, itu juga salah satu usaha. Saling meninggalkan itu juga salah satu usaha untuk bisa memastikan apakah kita mampu jika terpisah, begitu. Dan akhirnya, kamu percaya satu keajaiban, hal yang tidak mungkin akhirnya bisa jadi mungkin ya di sini. Gitu, oke? Ini ada a new star is coming, ada new moon. Tapi ada juga ya beberapa dari kamu itu jika ini adalah energi baru ya, ada sesuatu hal yang baru yang akan kamu mulai di sini. Itu akan datang kepada kamu. Entah itu orang baru, kenapa kamu sampai berani untuk meninggalkan dia? Karena kamu punya peluang yang lain di sini. Mungkin seseorang ini ada yang benar-benar aku itu kayak udah apa ya? Udah viral dengan kamu. Aku juga umurnya sama. Dan aku juga mencari orang itu tidak untuk main-main lagi gitu. Dan pada akhirnya ya mungkin kamu akan mulai hubungan dengan seseorang di sini. Karena mungkin dia belum ada kejelasan, makanya di sini ada Death and Rebirth itu berlaku untuk orang baru juga. Oke, Scorpio. Ini juga ada property lies ahead, new moon in Taurus ya. Seperti kayak ada satu hal ya yang membuat kamu itu merasa hidup kamu itu kayak akan berguna nantinya. Karena mungkin saat kamu ketemu dengan orang yang baru ini, hidup kamu merasa kayak beruntung banget. Ini ada kemakmuran nih. Ada kemakmuran yang memang kamu rasakan. Oke, you're very close to achievement your goal, dan akhirnya kamu menemukan tujuan hidup kamu itu. Goalnya kamu itu udah kamu ketemukan di sini, yaitu menemukan orang yang tepat. Ya, ternyata rasa dia itu menembus batin terdalamnya dia yang membuat dia kecewa saat kamu meninggalkan dia. Nah, ini memang yang mungkin dia rasakan. Ya, Scorpio. Step out of your comfort zone. Not ya. Aku juga melihat ya beberapa dari dia di sini, Scorpio. Kamu akan benar-benar keluar dari zona nyaman kamu di sini. Kamu akan benar-benar merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, mungkin saat bertemu dengan orang yang baru ini, ya, itu. Dan kamu akan berusaha keras untuk menepiskan ketakutan kamu. Walaupun memang ada keraguannya, ini orang baru, aku belum mengenal. Apakah nantinya itu akan terulang kembali hal-hal di masa lalu gitu ya. Ya, semoga aja itu tidak terjadi karena kamu kayak sudah merasakan kehadiran seseorang ini membuat kamu merasa berbeda dari sebelumnya. Kamu lebih bersemangat, kamu mungkin lagi merasakan kayak kehidupan yang benar-benar kayak baru begitu ya. Nah, ini yang memang kamu rasakan. Arti kata rasa ini menembus batin terdalamnya kamu. Luar biasa yang kamu rasakan. Emang kalau kita itu ketemu dengan orang yang tepat, ya kita pasti akan bahagia. Ya, tidak akan ada ketakutan lagi, tidak akan ada kekhawatiran lagi. Itu yang memang kamu rasakan, Scorpio. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Scorpio. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, Scorpio. Dadah.